Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Allah telah melimpahkan nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga dengan nikmat, taufik dan hidayahnya kita dapat dipertemukan pada kesempatan yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan yang mulia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, masih teringatkah kisah seorang wali Allah, seorang ahli ibadah yang juga memiliki begitu banyak murid? Ada yang mengatakan sampai 60.000 orang. Saking hebatnya beliau, masing-masing muridnya, di antara muridnya dapat berjalan di atas air, dan ada yang bisa berzikir di atas awan-awan. Siapakah beliau? Ya, beliau ialah Imam Barsisa, seorang wali Allah yang meninggal di dalam keadaan laknatullah, meninggal dalam penuh kehinaan, meninggal dalam keadaan su'al khatimah. Na'udzubillah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini izinkan ana menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Allah lah yang tahu akhir hayat seseorang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kisah beliau berada dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Imam Abu Laith As-Samarkandi. Kisah ini diambil dari perkataan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan, berhati-hatilah dengan khamar, sebab ia induk dari segala perbuatan keji. Kaum muslimin, Imam Barsisa seorang wali Allah yang telah beribadah di tempat ibadah selama kurang lebih 70 tahun. Beliau tidak akan keluar setelah 10 hari selesai ibadah. 10 hari beliau ada di tempat ibadah, tidak keluar-keluar. Apakah kita bisa? Apakah kita bisa berada di tempat ibadah selama 10 hari? Coba kita motivasi diri kita. Jangan sampai siap salam kita langsung mencari HP, langsung melihat pesan yang masuk. Ini beliau 10 hari melihat ibadah, melihat ketawadaan beliau. Setan pun berkeinginan menggoda, menyesatkan beliau ke jalan yang penuh kehinaan. Hingga singkat cerita, pada suatu hari setan pun datang dengan berpakaian jubah putih. Melihat Imam Barsisa datang, setan memanggil, namun Imam Barsisa ini mengabaikannya. Tak hilang akal, setan ini melancarkan aksinya, mengikuti langkah beliau dan ikut beribadah. Setelah beberapa hari, singkat ceritanya, Imam Barsisa terheran karena ada orang lain yang ibadahnya, khusyuknya sama seperti dirinya. Sehingga Imam Barsisa pun menghampiri. Wahai fulan, apakah engkau kemarin memanggilku? Ada apa gerangan? Tanya Imam Barsisa. Aku ingin engkau bersedia mendoakanku, karena aku lihat ibadahmu begitu khusyuknya. Jawab setan. Jikalau engkau seorang muslim, jikalau engkau seorang yang menyembah Allah, maka aku selalu mendoakanmu, karena pada dasarnya doaku selalu kutujukan kepada muslim yang ada di dunia ini. Jawab Imam Barsisa. Kalau begitu, angkatlah aku menjadi muridmu. Aku akan berada di dekatmu meskipun saat ibadah. Imam
dengan permintaan iblis selama beberapa waktu. Setelah beberapa waktu mereka ibadah, singkat cerita, mereka menarik diri dari lokasi ibadah dan terlibat perbincangan. Setan yang kemarin melanjutkan aksinya di sini, yang ingin menyesatkan Imam Barsisa. Wahai guruku, wahai Imam Barsisa, apakah engkau tidak lelah beribadah terus-menerus? Apakah engkau tidak ingin mencari perempuan untuk engkau tiduri? Goda setan. Tidak, itu adalah perbuatan yang keji. Itu adalah dosa yang sangat besar, jawab Imam Barsisa. Kalau begitu, bagaimana jika kita membunuh atau mencuri di warung dekat sana? Tidak, itu juga adalah perbuatan yang sangat keji. Itu adalah dosa yang sangat besar, jawab Imam Barsisa. Tak hilang akal. Setan memujuk, wahai imam, wahai guru, apakah engkau tidak tertarik ingin meminum khamar di dekat hutan sana? Di situ ada warung, di situ jarang sekali orang yang datang. Orang-orang tidak akan mengetahui perbuatanmu. Apakah engkau tidak tertarik mencobanya? Goda setan dengan seyakin yakin. Kau muslimin, disinilah setan menjadikan kejahatan terasa indah bagi kita. Di sini setan menjadikan kemaksiatan terasa indah bagi kita. Di sini disumpah setan kepada Allah, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani. Setan berkata, wahai Rabbku, karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, la'uzayyinanna lahum fil ardi, maka aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Wala uqbiyannahum ajma'in, dan aku akan menyesatkan mereka semua, illa ibadaka minhumul mukhlisin, kecuali hamba-hambamu yang terdiri di antara mereka. Kau muslimin, di sini setan menjadikan kejahatan terasa indah bagi kita, sehingga dengan godaan setan yang meyakinkan Imam Barsisa pun tertarik ingin mencobanya. Singkat cerita, sampailah di sana Imam Barsisa minum dan ia mabuk. Tak sampai di sana, setan menggoda lagi. Wahai Imam Barsisa, lihatlah penjaga warung yang juga ternyata wanita. Apakah engkau tidak ingin bermain-main dengannya? Karena berada di bawah pengaruh khamar, Imam Barsisa melakukan perbuatan yang hina. Imam Barsisa memperkosa, melecehkan wanita ini. Namun, aksi ini, perbuatan yang menjijikkan ini diketahui oleh sang suami. Digoda lagi oleh setan. Wahai Imam Barsisa, jika engkau membiarkan mereka ini, maka mereka akan menyebarkan perbuatanmu, sehingga namamu akan tercemar oleh orang-orang. Sehingga Imam Barsisa ini membunuh sepasang suami istri. Namun perbuatan Imam Barsisa yang menjijikkan, yang hina ini diketahui oleh salah satu warga yang sedang mencari kayu bakar di hutan. Dia melihat perbuatan Imam Barsisa, ia nggak menyangka Imam Barsisa seperti itu. Akhirnya ia membawa rombongan. Singkat cerita, Imam Barsisa dibawa ke tengah-tengah warga. Dimusyawarahkan, diambil keputusan, sehingga ia diputuskan dengan hukuman mati. Setelah ia disalib di tiang salib, setan pun datang dan menjelaskan siapa dirinya. Dan ia juga menawarkan pertolongan dengan syarat Imam Barsisa harus sujud menyembahnya. Bagaimana cara aku akan menyembahmu? Apakah engkau tidak melihat keadaanku? Kaki dan tanganku diikat di tiang salib ini. Oh, itu mudah, kata setan. Cukup engkau kedipkan matamu, engkau tundukkan kepalamu. Itu berarti engkau telah sujud kepadaku. Sehingga setelah Imam Barsisa mengedipkan matanya, menundukkan kepalanya, disitulah takdir Allah. Di situ Allah mengatakan ia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan laknatullah. Nauzubillah. Kaum muslimin, cerita ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa baik buruknya seseorang itu tergantung akhir hayatnya. Kita tidak bisa menilainya pada waktu hidup.
sebagaimana dijelaskan dalam kitab Arba'in Nawawiyah hadis yang keempat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dhira' wa yasbiqu alaihi al-kitab wa ya'malu bi'amali ahli an-nar wa yadkhuluha." Bahwasanya ada salah satu di antara seorang kamu yang melakukan pekerjaan ahli surga sehingga jarak ia dan surga tinggal sehasta. Namun takdir Allah mendahuluinya sehingga ia melakukan pekerjaan ahli neraka dan ia masuk ke dalamnya. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Imam Barsisi. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dhira' fasbiqu alaihi al-kitab wa ya'malu bi'amali ahli al-jannah wa yadkhuluha. Dan sesungguhnya ada di salah satu seorang kamu mengerjakan pekerjaan ahli neraka sehingga jarak ia dan neraka tinggal sehasta. Namun takdir Allah mendahulunya sehingga ia mengerjakan pekerjaan ahli surga dan ia masuk ke dalamnya. Kaum muslimin, contoh ini telah dicontohkan oleh beliau almarhum Fadli Budiman. Kenal dengan beliau? Ya, beliau bandar narkoba yang menyebarkan narkoba begitu banyaknya, bukan 1-2 kilo lagi, melainkan berton-ton banyaknya. Setelah divonis mati di Nusa Kambangan sana, Fadli Budiman ini, petugas menanyakan, apakah engkau ada permintaan? Ya, saya ada permintaan, kata beliau. Pertama, izinkan saya sebelum saya ditembak mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Diizinkan. Yang kedua, izinkan saya penutup mata saya dengan kain hitam, harap dibuka karena saya ingin melihat dosa-dosa saya yang begitu banyaknya. Tidak diizinkan. Namun karena yang Fadli Budiman memohon-mohon, akhirnya diizinkan. Singkat cerita, 2 hari lagi divonis akan mati. Dalam sehari beliau khatam Al-Quran sebanyak 7 kali. Dalam sehari kita berapa hari, kita berapa minggu, berapa bulan kita bisa khatam Al-Quran? Di beliau 7 kali khatam dalam sehari. Telah tiba harinya, pas hitungan yang kelima beliau akan ditembak. Pas kehitungan kelima beliau mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Petugas yang membawa jenazah beliau mengatakan jenazah itu begitu ringan, wajah beliau begitu tersenyum bahagia. Mantan narkoba, mantan bajingan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah. Ini 2 contoh yang begitu jauh perbedaannya. Contoh ini menjelaskan, memberi kita pelajaran bahwasanya baik buruk seseorang tergantung akhir hayatnya, bukan waktu hidupnya. Bisa jadi dia seorang pezina, pemabuk, pemaksiat, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi jangan pernah kita memandang seseorang dengan sebelah mata. Yang terakhir, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah memiliki sifat ilmu, artinya mengetahui. Dalilnya dalam surah At-Taubah ayat 115. Innallaha bikulli syai'in alim. Bahwasanya Allah di atas setiap sesuatu lebih mengetahui. Allah memiliki sifat basar, artinya melihat. Dalilnya dalam surah Al-Luqman ayat 28. Wa huwas sami'ul basir. Dan dianya Allah yang melihat dan mendengar. Jadi Allah mengetahui, Allah melihat apapun yang kita kerjakan. Dimanapun kita mengerjakannya, meski kita ada seseorang pun yang mengetahui, Allah selalu tahu. Tanamkan ini di hati kita. Dimanapun kita melakukan perbuatan maksiat, dimanapun kita melakukan perbuatan yang jahat, perbuatan yang hina, Allah selalu mengetahuinya. Tanamkan sehingga diri kita, hati kita enggan melakukan perbuatan yang menjijikkan, perbuatan yang buruk. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikian yang dapat Ana sampaikan. Sehingga semoga pidato kultum yang Ana sampaikan tadi memotivasi diri kita agar kita tidak boleh memandang seseorang itu
sebelah mata. Bisa jadi dia mati yang menghadap husnul khotimah, meskipun ia seorang pemabuk, ia seorang pezina di masa hidupnya. Tidak menutup kemungkinan. Dan tanamkan di diri kita bahwasanya Allah selalu mengetahui dan melihat apapun yang kita kerjakan, sehingga diri kita ingin melakukan perbuatan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Ustadz Wahyudi Rahman, terkadang orang yang hina itu akibat perbuatan kita yang tidak peduli kepada dia. Oleh karena itu, jikalau ada orang yang hina, jikalau ada orang yang berbuat kemaksiatan, kita introspeksi diri kita. Apakah kita telah menolongnya? Apakah kita telah memberi dia nasihat? Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.